seolah tidak berdaya, seolah-olah tidak bisa menghukum, seolah-olah tidak menjaga konstitusi, di mana ada seseorang yang punya jabatan di konstitusi atau di sebagai penegak hukum bertindak semena-mena atau bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Salim Paduka. Pada hari ini kebetulan ada hal hangat yang akan kita bahas bersama pengacara kita kali ini, Pak Taufik, yang akan membahas tentang putusan yang sedang rame-ramenya dibahas di negara kita, yaitu tentang putusan MK. Pak Taufik, kalau kita lihat putusan MK kemarin tentang batasan usia capres dan cawapres ini, pandangan Pak Taufik sebagai orang hukum bagaimana, Pak? Apakah ada kesalahan-kesalahan dalam putusan-putusan tersebut? Iya. Kenapa saya ingin ikut bicara? Itu ada beberapa hal. Setelah sebenarnya semua hampir sepakat, semua ahli hukum tata negara menyatakan bahwa putusan itu cacat moral, atau ada yang mengatakan tidak jelas. Bahkan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Said Isra, mengatakan dia sendiri bingung. Bingung itu artinya tidak masuk nalar. Ya. Tetapi kenapa semua pakar tata negara hanya berkutat pada membahas materi itu, tidak membahas putusan itu, atau dinyatakan bahwa putusan itu berlaku atau enggak? Hanya satu ahli hukum tata negara, yaitu Denny Indrayana, yang mengatakan itu cacat hukum dan tidak bisa diberlakukan. Ada satu lagi komentar yang di media itu pengacara partai PDI itu mengatakan bahwa itu tidak bisa diberlakukan karena cacat moral. Tapi tidak secara tegas, ya. Nah, sekarang kita persoalkan itu berlaku atau tidak? Karena kebanyakan pakar tata hukum tata negara, bahkan Mahutende, Yusril Isra, mengatakan itu tetap berlaku apapun alasannya, apakah itu cacat atau katakanlah tidak benar, tidak masuk akal gitu kan. Karena hanya berpegang pada satu dalil, putusan MK itu final and binding. Ya, kalau misalkan putusan MK itu final dan binding, artinya final dan mengikat. Bagaimana celahnya kalau misalkan itu dianggap bisa batal? Pak, itu tidak bertentangan dengan putusan bahwa putusan MK itu final dan binding. Ya, saya tambah keterangan Yusril itu menyatakan bahwa kalau putusan pengadilan kita lihat diktumnya saja. Itu yang akan berlaku. Menurut saya agak kurang nalar dari logika hukum. Kalau kita sebagai pengacara, ada istilah gugatan ditolak karena obscure libel. Di antara misalnya karena antara petitum dan katakanlah antara petitum dan ininya konsiderannya, atau karena hal-hal alasan argumentasinya tidak nyambung. Dengan si posita dan petitum. Iya, posita dan petitum nggak nyambung, itu dinyatakan obscure libel. Jadi sebenarnya dari logika itu kita bisa katakan bahwa putusan ini obscure libel. Itu secara umum, ya, secara logika. Yang kedua adalah saya mengatakan bahwa putusan ini cacat hukum dan tidak bisa berlaku karena cacat prosedur dan tidak berdasarkan kausa yang halal. Apa ada kausa yang dicurigai dalam putusan itu? Jadi menurut saya tidak harus secara tegas, tetapi ada prinsip-prinsip hukum, filsafat hukum, substansi hukum, tentang tujuan hukum. Namanya hukum itu harus benar, adil, manfaat, tidak hanya mendasarkan pada kepastian. Jadi kausa yang halal itu menyangkut semua hukum, baik hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata. Nah, ini ada kausa tidak halal karena ada satu hakim yang punya konflik kepentingan, di mana menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, barang siapa punya saudara atau bahkan punya katakanlah
punya orang yang bisa menimbulkan konflik kepentingan itu harus mundur. Di sini harus tegas, Anwar Usman itu seharusnya mundur secara hukum. Jadi begitu dia ikut terlibat dalam majelis, maka putusannya tidak sah. Itu namanya kuasanya tidak halal. Sama kita sebagai pengacara, kalau katakanlah kita tidak memenuhi undang-undang advokat, kita beracara, diketahui di kemudian hari, ya semua prosesnya harus batal, tidak sah. Atau ada hakim yang ternyata bukan hakim, tiba-tiba dia nongkrong di depan sebagai hakim, tiba-tiba sampai pada putusannya itu tidak sah. Itu sebenarnya sederhana. Begitu, Pak. Kalau kita melihat kan permohonan ini gugatannya ini kan sempat dicabut, kemudian dibatalkan lagi pencabutannya. Yang saya dengar malah katanya nih pembatalan pencabutannya itu malah dilakukan di hari Sabtu gitu kan, tanggal 30 September kalau nggak salah, di hari Sabtu. Sedangkan MK itu kan hari Sabtu libur gitu. Nah, kalau dari sisi hukumnya itu gimana tuh, Pak Taufik? Ya, ini dari segi materi ya, kepada gugatan si mahasiswa Aisyah itu memang banyak kejanggalan. Satu, tentang legal standing. Ya, dia legal standingnya menyatakan alasannya adalah karena dia orang yang bercita-cita ingin jadi presiden. Bercita-cita loh. Anak kecil 5 tahun bisa dikatakan dia bisa menyatakan bahwa dia cita-cita ingin jadi presiden gitu. Artinya kalau misalkan itu bisa dijadikan legal standing, siapa aja boleh dong. Iya, siapa aja boleh gitu. Yang kedua, dia menyatakan sebagai fans atau pengagum berat Gibran. Itu dinyatakan dalam alasan. Dari dua hal itu sebenarnya udah batal. Karena Jimny Asidiki, di mana kita ketahui dia juga bekas ketua MK, menyatakan bahwa legal standing suatu permohonan itu harus jelas, tidak boleh abstrak, dan harus bisa dijelaskan secara logika dan objektif. Ya kan, kalau kita tahu bahwa yang kita tahu nih sebagai orang hukum, ketika kita melakukan gugatan atau permohonan di MK, maka si pemohon ini adalah orang yang menderita kerugian terhadap sebuah aturan, kan begitu? Iya, kerugiannya harus bisa dilogikakan secara simpel dan jelas, tidak abstrak gitu. Kalau melihat dari gugatannya, kami nyebut-nyebut bahwa dasar gugatannya itu ada nyebut salah satu wali kota Gibran ya, yang merasa bahwa bagaimana seandainya kalau seorang Gibran tidak memiliki kesempatan gitu kan. Ya, dia kan hanya menyatakan klaim bahwa dia pengagum. Jadi secara legal standing pribadi, kalau pengagum katakanlah kecuali dia punya organisasi, misalnya organisasi atau ikatan pengagum Gibran. Secara hukum nama dia pengagum itu punya alas hukum. Itu nggak ada, cuma pernyataan. Kemudian yang kedua, cita-cita. Itu terlalu jauh, terlalu abstrak. Kecuali kalau yang bersangkutan pemohon itu adalah orang yang memang sedang berproses untuk menyatakan menjadi capres atau cawapres. Artinya kalau misalkan mau mutus, lebih baik pemohonnya itu Gibran gitu ya Pak? Iya. Jadi biar lebih terang. Lebih terang gitu, lebih jelas. Kita nggak usah pura-pura dalam negara yang banyak hal tidak jelas gitu. Tapi menurut Pak Taufik ini ada kepura-puraan nggak di antara Gibran yang saat ini juga digadang-gadang untuk mencalonkan menjadi cawapres gitu kan? Ya, ini pendapat saya pribadi ya, artinya bukan pendapat hukum. Ini banyak kepura-puraan. Misalnya Pak Jokowi menyatakan bahwa dia tidak campur tangan soal putusan gitu kan. Bahwa ada sebagian mengatakan, misalnya Gibran menyatakan loh kok dikaitkan dengan saya gitu. Padahal dalam permohonan bukan hanya Almas yang menyatakan menyebut nama Gibran. Ada permohonan lain juga seperti itu. Dan putusannya juga seperti mengarah gitu kan. Boleh 40 tahun tetapi pernah atau sedang melaksanakan atau sebagai pejabat pemerintah. Kenapa tidak secara tegas bahwa minimal 5 tahun atau minimal berapa tahun gitu, supaya tidak terkesan hanya untuk seseorang satu-satu. Yang kedua juga secara umum sudah dijelaskan oleh beberapa pakar hukum tata negara, MK tidak berhak membuat norma baru. Dia hanya memutuskan
sesuatu undang-undang apakah bertentangan dengan undang-undang dasar atau memutuskan apakah benar pemohon itu bisa ada badan hukum atau perorangan memang dirugikan oleh suatu peraturan atau perundang-undangan. Jadi kalau melihat dari MK yang seharusnya putusannya ini legasi atau artinya dia tidak boleh merubah, menambahkan gitu kan, karena apalagi membuat undang-undang pastinya itu kan porsinya DPR Pak. Kalau saat ini dalam putusan perkara nomor 90 ini ternyata MK menambahkan klausul, ini kan berarti sama aja MK menambahkan undang-undang di dalam betul. putusan itu. Betul, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu dengan ada dalam kekuasaan dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ya, jelas dinyatakan. Makanya kenapa kita harus ikut bicara, karena ini sesuatu yang sangat serius gitu. Ini bisa MK yang dinyatakan sebagai gerbang penjaga konstitusi justru merusak konstitusi. Ini kan fatal. Dan yang fatal juga, Indonesia adalah negara hukum. Ini ditegaskan dalam undang-undang dasar. Kenapa dalam suatu negara hukum seolah tidak berdaya, seolah tidak bisa menghukum, seolah tidak menjaga konstitusi, di mana ada seseorang yang punya jabatan di konstitusi atau di sebagai penegak hukum bertindak semena-mena atau bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan etika. Itu tidak masuk akal. Indonesia sebagai negara hukum, tapi membiarkan penyelewengan, bahkan penyelewengan konstitusi, itu tidak bisa kita biarkan. Jadi kita harus sebagai seorang yang mengerti hukum harus mengajak semua orang yang mengerti hukum, para pakar hukum tata negara, para advokat untuk bersatulah untuk menegur keadaan ini. Saya kira partai apapun, kelompok manapun di dalam hati sanubarinya sadar ini sesuatu yang tidak benar. Jadi kita harus melakukan sesuatu. Kan saat ini juga banyak tuh Pak yang janji menyelesaikan jabatannya di gubernur, tapi tiba-tiba. Makanya menurut saya kalau kita ambil hikmah di putusan MK yang kacau ini, saatnya untuk membenahi semua aturan. Ya, jadi tentang apakah seseorang yang sedang menjabat bisa tiba-tiba lompat menjadi calon wali kota, calon gubernur, harusnya tidak boleh. Karena dia disumpah dan dipilih untuk jabatan tertentu, periode tertentu. Masyarakat untuk memilih itu sampai selesai ya? Sampai selesai. Karena dia dilantik. Ini kita harus buat aturan-aturan baru ya, mungkin tapi selaku praktisi hukum seringlah berinteraksi, beradaptasi di pengadilan dengan hakim, atau juga dalam menghadapi perkara-perkara melihat putusan-putusan. Nah, putusan-putusan yang saat ini salah satunya dikeluarkan oleh Hakim MK yang bermuatan dalam tanda kutip bahwa ada bermuatan politik dan kepentingan, apakah ini hal yang biasa atau enggak sih? Ya, jadi saya katakan bahwa putusan MK yang kacau ini merupakan bisa menjadi hikmah kalau kita menjadi berpikir introspeksi untuk melakukan restorasi atau penataan hukum kembali. Kalau kita bicara putusan hakim, kita sebagai advokat seringlah mengalami putusan yang tidak masuk akal. Ya, maka untuk mengoreksi itu kita harus sepakat, kita perkuat komisi yudisial. Kalau memang dia tidak atau katakanlah tumpul untuk melakukan perbaikan atau katakanlah kredibilitas hakim, ya bubarkan saja. Jadi komisi yudisial harus diperkuat, dia punya hak untuk atau punya wewenang untuk memecat hakim. Termasuk nanti harus dijelaskan dia termasuk bisa mengawasi hakim konstitusi, hakim Mahkamah Agung. Karena pernah menjadi perdebatan bahwa itu kan setara dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Dia hanya bisa mengkoreksi di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung kan partner mitra dari Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim, tidak bisa. Komisi Yudisial saya yakin pada saat perubahan Undang-Undang Dasar itu karena ingin memperbaiki hakim-hakim yang tidak benar gitu kan. Jadi itu satu. Ya, artinya kalau sekelas MK aja bisa bermain kepentingan
bagaimana dengan hakim-hakim di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi? Kan ini yang menjadi apa ya? Menjadi hopeless dari teman-teman para pembela keadilan. Ya, itu PR besar. Makanya sebenarnya ini putusan MK ini hanya merupakan puncak gunung es yang punya di bawahnya kacau gitu kan. Jadi di dalam tentang putusan, materi putusan, ini sebenarnya sudah dibahas cukup lengkap oleh Profesor Denny Indrayana, di mana salah satunya adalah menyoroti tentang satu cacat hukum karena ada konflik kepentingan, dia harus mundur itu satu. Yang kedua adalah soal legal standing. Legal standing si mahasiswa UNSA ini alasannya kurang konkret, ya, baik dari segi subjek maupun objek ya. Karena dia hanya menyatakan alasan satu, sebagai orang yang mahasiswa yang sedang bercita-cita menjadi presiden, itu masih jauh sekali. Anak 5 tahun juga bisa ditanya. Jadi orang-orang yang punya cita-cita itu termasuk orang-orang yang dirugikan, Pak? Iya. Kalau melihat dari legislasi saat ini. Yang kedua adalah dia menyatakan sebagai pengagum Gibran. Dinyatakan jelas itu. Jadi sebagai alasan itu tidak sesuai seperti yang dijelaskan oleh Profesor Jim Lee. Dia juga mantan ketua MK. Yang menyatakan bahwa legal standing alasannya harus jelas, objektif, dan bisa dijelaskan secara runut dan masuk akal. Artinya tidak mengawang-awang seperti itu. Katakanlah bahwa dia potensi dirugikan dengan adanya satu aturan tentang umur. Ya setidaknya dia adalah orang yang sedang berkampanye untuk mencalonkan diri sebagai cawapres atau capres, atau dia sedang menduduki jabatan. Jadi tepatnya ya kalau itu Gibran saja yang mengajukan gugatan gitu kan. Lebih memenuhi syarat. Lebih terang-terangan dan lebih jelas gitu. Baik, Pak Taufik, ada nggak yang mau disampaikan mungkin pesan-pesannya tentang tentang pelaksanaan hukum di negara kita? Mungkin ada yang... Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, selain membahas putusan MK, itu menyadarkan kita bahwa ternyata banyak sekali PR, banyak sekali hal yang harus dilakukan, rekonstruksi, introspeksi, dan restorasi di dalam hukum. Khususnya hukum ketatanegaraan, umumnya semua hukum dan lembaga-lembaga hukum, lembaga penegak hukum. Banyak PR itu. Makanya dengan kesadaran tersebut, saya akan membentuk, untuk pertamanya saya bersama Pak Ewi, ini Pak Ewi Paduka, yang disebut Lembaga Bina Sadar Hukum. Nanti kita akan mengajak teman-teman yang mau bergabung, atau ada donatur, atau ada orang yang lebih punya kredibilitas, punya ketokohan untuk menjadi ketuanya, silakan. Jadi fungsinya adalah kita seperti ini, diskusi-diskusi hal-hal yang melukai rasa keadilan dan tidak sesuai dengan norma hukum, kita bahas di ini. Yang kedua adalah mungkin kita akan melakukan sosialisasi atau bimbingan agar masyarakat yang awam hukum menjadi sadar hukum. Ini penting ya, supaya masyarakat sadar akan hukum, sadar akan hak-haknya, sehingga dia bisa menilai sesuatu secara proporsional. Baik, mungkin ini tadi diskusi kita. Yang pertama, kedepannya kita akan melakukan diskusi tentang hukum bersama dengan Pak Taufik selaku praktisi hukum, dan saya Pak Dewi selaku praktisi hukum juga, sehingga bisa memberikan pelajaran-pelajaran hukum bagi masyarakat awam atau masyarakat yang tidak atau belum mengerti hukum. Dan mungkin sekian, terima kasih. Kita sampai jumpa lagi dengan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.